pertandingan Liga Champions baru saja melewati pekan keempat, tetapi sudah ada 4 tim yang memastikan diri lolos ke 16 besar kompetisi. Dengan 3 tim lainnya sudah meletakkan satu kaki di babak sistem gugur. Tetapi Real Madrid, Barcelona, dan Manchester United sama sekali belum dapat kepastian dan masih harus menunggu matchday berikutnya. Berikut ini adalah senario siapa butuh apa pada pekan kelima dan pekan keenam untuk lolos. 4 tim sudah pasti lolos 16 besar. Liverpool dan Ajax Amsterdam adalah 2 tim yang memastikan lolos ke 16 besar kompetisi Liga Champions dengan sisa 2 pertandingan lagi. Mereka menyusul Bayern Munchen dan Juventus yang sudah lebih dulu memastikan lolos pada hari Rabu 3 November 2021. Perolehan nilai The Reds di puncak klasemen grup B dengan 12 poin sudah tidak mungkin dikejar lagi oleh rival terdekatnya, FC Porto, yang hanya 5 poin. 2 kemenangan maksimal menghasilkan 6 poin. Sementara itu, Ajax Amsterdam di puncak grup C juga memiliki nilai sempurna 12 dan secara teoritis masih bisa dikejar oleh Borussia Dortmund dan Sporting di bawahnya yang masing-masing memiliki nilai 6 tetapi keduanya kalah head-to-head. Bayern Munchen unggul 6 poin di atas Barcelona dan memiliki keunggulan head-to-head atas tim La Liga tersebut. Sedangkan Juventus di grup H hanya unggul 3 poin atas Chelsea dan keunggulan 1-0 dalam head-to-head menjelang pertemuan kedua lawan tim London Biru tersebut. Tetapi setidaknya sudah memastikan diri lolos ke 16 besar. 3 tim yang sedikit lagi lolos. Selain Liverpool, Ajax Amsterdam, Bayern Munchen, dan Juventus, ada 3 tim lain yang satu kakinya juga sudah berada di 16 besar menunggu matchday kelima pada pekan ketiga November. Mereka adalah Manchester City dan PSG asalkan bisa menjaga keunggulan head-to-head atas tim urutan ketiga di grup A, yaitu Klub Brugge. Juga Chelsea di grup H sedikit lagi bisa memastikan lolos karena memiliki keunggulan head-to-head 1-0 atas Zenit Saint Petersburg, tim urutan ketiga. Sejumlah raksasa masih harus berjuang. Di samping sejumlah kisah sukses tadi, ada beberapa raksasa Eropa yang masih harus berjuang untuk lolos. Yang paling mencolok mata tentu saja adalah Barcelona yang menang 0-1 di kandang Dinamo Kiev pada matchday keempat. Posisinya sama sekali belum aman karena Benfica mengintai pada jarak 2 poin di bawahnya pada grup E, dengan kedua tim akan bertemu di Spanyol pada pekan ketiga November dalam laga yang akan menjadi hidup mati bagi keduanya. Selain itu, Manchester United dengan nilai 7 juga masih harus menunggu kepastian lolos dalam perlombaan 3 tim di grup F, yang melibatkan Villarreal poin 7 dan Atalanta poin 5. Demikian juga Real Madrid dengan 9 poin di grup D masih dalam intaian Inter Milan dan Sheriff Tiraspol yang masing-masing memiliki nilai 7 dan 6. Daftar tim-tim yang sudah pasti tersingkir. Mereka adalah Besiktas, RB Leipzig, dan Malmo. Tim Turki Besiktas nihil poin, sudah tidak mungkin mengejar Dortmund dan Sporting yang memiliki poin 6 di atasnya di grup C karena kalah head-to-head. Leipzig sementara itu 1 poin di grup A sudah tidak mungkin mengejar 2 tim teratas, namun masih bisa merebut posisi ketiga grup jika bisa menang pada 2 laga sisa, serta membalikan skor head-to-head 2-1 melawan klub Brugge. Malmo nihil poin di dasar grup H sepertinya mustahil membalikan head-to-head melawan Zenit di urutan ketiga dan sudah tidak mungkin mengejar Chelsea serta Juventus. PSG dikecewakan gol detik terakhir. Gol detik-detik terakhir dari Dominik Szoboszlai membatalkan kemenangan PSG di depan mata dari hasil 2 gol Georginio Wijnaldum setelah Christopher Nkunku membawa tuan rumah Leipzig unggul lebih dulu. PSG akan tandang ke Etihad Stadium untuk laga sulit pekan kelima, menantikan pembalasan dendam Manchester City usai mereka menaklukkan Sky Blues dengan skor 2-0 pada laga pekan kedua. Setelah itu, mereka tandang ke tim Belgia Klub Brugge pada matchday terakhir. Skenario Porto, Atletico, dan Milan. Porto bisa lolos ke 16 besar bersama-sama dengan Liverpool jika mereka mengalahkan tim Jurgen Klopp itu di Anfield. Dan pada saat yang sama AC Milan juga menang melawan Atletico Madrid di Wanda Metropolitano. Jika Liverpool dan AC Milan sama-sama menang pada pekan kelima, maka situasi itu membuat Porto harus menang di kandang melawan Atletico dalam pertandingan grup terakhir mereka untuk bisa menjamin kelolosan.
Milan masih bisa lolos asalkan memenangkan 2 laga terakhir melawan pasukan Diego Simeone dan kemudian melawan Liverpool, sembari berharap Porto kalah dalam pekan kelima dan keenam grup. Senario lolos BVB dan Sporting. Dengan Ajax sudah memastikan diri lolos, jatah terakhir 16 besar bisa ditentukan dari hasil tandang Borussia Dortmund ke Sporting CP. Kemenangan bagi Dortmund akan membuat mereka lolos, terlepas dari hasil pada laga ke-6, karena rekor head-to-head mereka yang lebih baik melawan klub Portugal tersebut. Sebaliknya, Sporting akan lolos jika mereka berhasil menang lebih dari 1 gol, selisih kekalahan mereka dalam pertandingan pertama di Jerman. Hasil imbang akan membuat Dortmund tampaknya berada pada posisi yang lebih baik menuju pertandingan grup terakhirnya, yaitu menjamu Besiktas dengan Sporting tandang ke Ajax Amsterdam. Real Madrid terkuat di grup D. Kemenangan bagi Inter Milan dan Real Madrid pada pekan kelima akan membuat 2 raksasa Eropa itu lolos sebelum pertemuan terakhir mereka di Santiago Bernabeu pada 8 Desember, yang akan menentukan klub mana finish di puncak grup D. Namun jika sang juara Moldova, Sheriff Tiraspol bisa menang lagi atas Real Madrid, maka mereka akan menyalip tim asuhan Carlo Ancelotti itu berdasarkan rekor head-to-head mereka melawan klub Spanyol tersebut. Nerazzurri butuh kemenangan saat menyambut Shakhtar Donetsk dan menang lagi saat tandang ke Real Madrid untuk bisa memastikan diri lolos. Barcelona membalikan nasib. Barcelona sepertinya sudah membalikan nasib yang buruk di awal musim saat mereka menang 0-1 di Dinamo Kiev. Tetapi laga hidup mati akan terjadi pada pekan kelima di kandang sendiri saat menjamu Benfica. Sebuah kemenangan bagi Barca akan memastikan mereka lolos ke 16 besar mendampingi Bayern Munchen, tetapi kekalahan akan menyebabkan nasib Ansu Fati dan kawan-kawan ditetapkan pada laga terakhir di kandang Bayern Munchen, dengan Benfica memiliki laga lebih mudah melawan Dinamo Kiev. Manchester United masih harus berjuang. Jika Manchester United menang di Villarreal, maka mereka akan lolos ke babak sistem gugur setelah mengalahkan tim Spanyol itu di Old Trafford. Sebaliknya, jika tim Unai Emery memenangkan pertemuan matchday kelima, klub Inggris itu mungkin harus mengalahkan Young Boys pada pertandingan terakhir grup F untuk memberi mereka peluang lolos. Tetapi itu pun masih tergantung pada hasil Atalanta. Grup G masih sama kuat. 4 tim di grup G masih memiliki peluang sama kuat untuk lolos, namun Salzburg akan menjadi yang pertama memastikan diri melaju ke babak sistem gugur jika mereka berhasil menang di Lille pada pekan kelima. Chelsea sedikit lagi lolos. Juara bertahan Chelsea hanya butuh hasil imbang saat kunjungan Juventus guna memastikan diri melaju ke babak sistem gugur. Tetapi jika pasukan Thomas Tuchel itu sampai kalah, maka mereka harus menghindari kekalahan pada laga pekan ke-6 di kandang Zenit Saint Petersburg untuk bisa lolos. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.